nanti macam-macam ya. Nanti kamu lihat kandungan di sini ada apa. Nanti dia ada isinya buat apa keperluannya. Nanti teori saya kirim aja ya. Nanti pakai dulu. Kemudian plaster. Itu sama nih. Nggak ada itu ya. Kalau apa? Sore ini apa nih? Ya kan? Tourniquet. Tourniquet cara pakai itu. Udah ya, jangan sampai salah ya, karena sering ada yang sering terbalik. Ya kan begini ya. Tuh kan baliknya. Ini ya. Kalau nggak ada tourniquet pakai tangan. Ini tangan paling efektif karena sangat kuat. Kemudian Oke, sekarang kita mau alentes dulu. Lurus Pak, duduknya. Oke. Fungsi alentes adalah kita memeriksa arteri nadi radialis dan arteri ulnaris. Kenapa? Ini diwajibkan untuk semua penusukan yang menggunakan arteri radialis. Ya, karena kan ini memperdarahi daerah tangan nih, dari sini, dari arteri kubiti masuk ke sini, lewat arteri radialis dan ulnaris memperdarahi daerah telapak tangan. Kalau ini kita tusuk kemudian dia rusak, ya, maka ditakutkan nanti tangan tidak dapat berfungsi karena nggak dapat oksigen. Makanya sebelum ini ditusuk, kita harus ngetes ini dulu. Ya. Kapan sih kita menggunakan arteri radialis? Biasa buat pemeriksaan gas darah, mengambil darah arteri. Ya, karena untuk melihat kandungan gas di dalam pembuluh darah, di dalam darah arteri. Yang kedua adalah untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan penusukan sini. Contoh kayak kateterisasi jantung atau angiografi. Ya, kateter jantung yang suka kalian bilang pasang cincin, pasang balon. Itu nusuknya dari sini. Dari arteri radialis atau dari arteri femoralis. Hanya kalau femoralis, pasca tindakannya butuh waktu panjang, baru pasien boleh bergerak minimal sekitar 18 jam. Karena resiko perdarahan dan menghentikannya susah. Makanya sekarang orang banyak kan sekarang pilihannya adalah pakai radialis. Ya. Ini nanti mahasiswa sampai nusuk nggak? Mahasiswa nggak sampai nusuk. D3 kapasitasnya yang sampai memeriksa arteri radialis dan ulnaris dan kita sebut dengan Allen test. Paham ya tujuannya ya? Kenapa sekali? Kalau ininya dia ini rusak, ulnaris rusak, kan kita nusuknya di radialis. Takutnya pas kita tusuk, ternyata ini juga rusak, maka dua-duanya akan rusak. Kita akan memeriksa adalah salah satunya. Oke, Pak namanya siapa Pak? Fakih. Oh Fakih, Mas Fakih. Saya panggil Mas aja ya. Mas, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan alat tes. Kan rencana mau dikateterisasi jantung ya, mau diperiksa jantungnya ya. Jadi supaya kita lihat bagus atau tidaknya, kita harus memeriksa arteri yang ada di tangan. Ya. Masalah apa ya Mas Fakih ya? Tindakannya nggak sakit. Biasa pakai handscoon. Kita harus menekan. Oke nih, boleh set ya. Buat lapor. Video Bu. Nggak usah. Foto aja. Ya. Kita menekan arteri radialis dan ulnaris. Taunya menekan harus kencang karena ini kan di dalam. Beda dengan vena. Kalau vena di luar permukaannya, tapi kalau arteri di dalam. Jadi harus kencang. Nggak apa-apa sakit. Kebanyakan mahasiswa adalah bukan menekan arterinya, tapi menekan tangannya. Tapi arterinya nggak ditekan nggak? Gini. Tapi ini nggak dideketin. Jadi arteri masih mengalir. Ya. Begini saja. Ya, tekan. Kan pasien ini bengong nih kalau begini. Kita juga deg-degan kan, grogi berarti nama pasien. Kita suruh, Pak bantu Pak, tangannya kepal. Buka, kepal, buka. Saya angkat, oke, udah ya, kasih ya. Saya bantu begini supaya lihat ya. Oke, lihat nggak tangannya? Kelihatan nggak di sebelah situ? Kelihatan? Kelihatan semuanya? Begini ya, kelihatan ya? Oke. Tapi nanti jangan begini ya. Ingat loh, bukan begini ya. Kayak tadi yang betul ya, ini hanya untuk latihan saja. Oke. Pak mau Mas sakit ya, sedikit ya, nggak apa-apa ya. Buka, kepal, buka, kepal, buka, kepal. Udah pecat belum? Buka. Udah pecat ya? Saya buka ulnaris, radialis tetap. Kembalinya berapa detik? 2. Saya buka ulnaris, tetap saya menekan radialis. Berarti arteri mana yang memperdarahi telapak tangan? Radialis.
kurang dari 2 detik hasilnya bagus apa tidak bagus? Bagus. Berarti lunarisnya aman. Sekarang pijat radialis. Karena kita mau menusuknya di radialis. Sama kayak tadi. Yuk, kepal, buka, kepal, buka, kepal, buka, udah pucat. Kalau saya sudah pucat kan dari sini. Nah ya, buka radialis, lunaris tekan. Ini udah berarti 2 detik sama. Artinya kalau sama-sama 2 detik kembali lagi ke bentuk semula, berarti ada radialis dan lunaris bagus. Berarti kita boleh nusuknya di radialis. Kenapa? Kita kadang-kadang kan sini banyak saraf ya. Setiap pembuluh darah pasti sebelahnya adalah pembuluh saraf. Harusnya sih nggak nusuk, cuman kita nggak tahu kapan kita nggak dapat musibah kan. Kadang ada human error kan. Takutnya pas kita nusuk sarafnya kena. Minimal kita daerah, kalau ininya tadi nggak kembali 2 detik, 3 detik, maka jangan pakai tangan ini dulu, pindah ke tangan yang sebelah kiri. Ya, ini hanya untuk arteri radialis. Ibu kalau arteri cubiti, kalau arteri femoralis perlu nggak kalian tes juga? Karena mereka pembuluh darahnya relatif besar dan aman, gitu ya. Beda dengan ini cuma dapat darah dari 2. Radialis dan lunaris. Seperti ini paham? Paham? Paham. Oke, sekarang ambil darah. Mau tusuk langsung mau pura-pura? Yang kita siapkan adalah pertama label. Kalau di market sudah ada stiker, anaknya tinggal tempel. Kalau di sini adalah label, minimal adalah nama pasien, nomor medrek, ya, kemudian tanggal, ya, dan ruangan. Ya, satu itu kita siapkan. Yang kedua, formulir pemeriksaan labnya itu siapkan dulu. Kalau disuruh sama kakaknya nanti ruangan, Dek ambil darah, cek dulu, Kak lihat formulirnya buat darah apa, berapa cc, tanya ke ruangan. Ya, jangan sampai darah yang sudah diambil formulirnya nggak ada. Kadang kita disuruhnya kan banyak sekaligus. Kenapa perlu label? Supaya tidak tertukar antara tabung yang satu dengan tabung yang lain. Makanya siapkan nama terlebih dahulu. Ya, stiker harus siap. Kalau udah ada yang model print. Kalau enggak berarti kita buat sendiri. Nah, ada kan stiker print ya. Mungkin pernah dirawat di rumah sakit atau berobat di rumah sakit, kan sekarang modelnya adalah print. Jadi enak jadinya. Tapi kalau udah ke rumah sakitnya masih manual, ya udah tulis sendiri. Itu pasien safety prinsipnya. Itu satu ya. Berarti ini persiapan lingkungan. Persiapan alat kayak tadi. Tergantung pakai tabung atau tidak pakai tabung. Kalau pakai tabung yang ini, kalau tidak berarti di squid. Ya, pastikan kalau nanti mau periksa squid sekali lagi dalam keadaan terkunci. Kunci dulu, kemudian dorong gasnya. Lihat expired date-nya di luar tanggal berapa. Ya, itu masih pasien safety. Artinya kalau kita mengunci berarti tidak akan ada darah yang masuk. Ya, kemudian kapas swab kayak tadi. Swab ya. Teorinya udah ngambil dari lengan, median kubiti atau median kubiti. Ya, tapi orang lebih enak di sini. Kenapa? Karena memang semakin ke peripheral semakin sakit. Satu, semakin ke ujung karena semakin kecil. Beda dengan infus. Kalau infus harus dimulai dari sini dulu, baru ke atas. Karena dia pensukannya makan waktu yang lama. Ya, kalau ini berarti kita bisa langsung atas karena hanya ngambil darah. Ya, ini ya. Tuh kan kalau vena kelihatan ya, beda dengan arteri. Permukaan dia. Paling enak kalau ambil darahnya laki-laki pasiennya. Kelihatan. Kalau perempuan Susah. Daging mulu. kayak gini. Tapi kalau yang hati-hati dengan yang nenek kakek ya, kelihatannya nonjol. Nonjol ya. Tapi mereka pembuluh darahnya jalan. Artinya gerak. Goyang-goyang. Beda dengan kalau yang muda. Kenapa? Karena kolagennya berkurang. Kan ini pembuluh darah kan hati-hatinya otot sama kolagen. Kalau kita kan masih karena otot masih kuat di fiksasi nih. Tapi kalau kakek nenek, samping-sampingnya udah nggak ada apa-apa, cuma kulit doang. Jadi pas kita tusuk, dia bergerak gini, gitu ya. Jadi hati-hati ya. Kalau pasti nih kakek-kakek ini bagus, gitu kelihatan kan dia kaku. Cuma pas kita nusuk, jalan, gitu, pasti bergerak gitu, ya. Oke, Mas, tenang Mas ya, santai Mas. Nah, gini Mas, ya.
Saya naikin ya. Mas, sekarang mau diambil darahnya untuk pemeriksaan elektrolit darah sama kimia 1. Nanti akan diperiksa hadinya. Kayaknya rada pucat ya. Maka kita harus melihat hemoglobinnya. Udah nggak makan berapa hari Mas di rumah? Sini pasang oh dari belum sarapan gitu ya. Kan ada yang kurang. Kalau untuk yang sesudahnya, ya, misalkan begini, buat apapun misalkan begini. Tapi kalau dia nanti WST perawatan luka, ya, begini saja biar aman, ya kan? Kita nanti ambil bagian ujung sini, tapi bagian lainnya nggak kecil, handscreennya bersih, ya. Siap, lalu pasang stui. Jangan lupa siapkan plaster. Mudah-mudahan saya direkam masuk nih ya, mudah-mudahan. Takutnya karena direkam jadi saya grogi. Mas sakit ya? Sakit banget loh. Masuk gak jadi. Saya jarang di rumah sakit, jadi nanti kalau gatel maaf ya. Enggak. Pasien nih ditusuk. Ya udah. Ya udah. Pas Rahmat. Cowoknya dia dulu. Ini karena cuma satu jadi dia merangkap semua di kaki. Nanti kakinya ini juga. Iya. Ya kakinya yang begini. Pastinya loncat. Dilengkap. Yuk. Oke, agak. Yang kan mau di ini. Dari Makassar. Oke. Karena kita tadi nggak yakin kan ngomong panjang lebar tuh sama perawatnya disuruh dulu jalan-jalan dulu ngobrol lagi gitu udah bukan Udah lagi kering. satu. Lagi ambil yang menonjol. Posisi kita harus sejajar dengan ini pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, saya besok ya Pak ya. Tinggalnya di mana Mas Paki? Jawa panjang. Panjang. Kelas berapa sekarang? Oh, lagi kuliah. Kuliah gitu kan. Kayak anak SMP. Baby face kayak anak SMP. Udah pernah diambil darah sebelumnya? Udah ya. Menghadap ke atas. Ini menghadap ke atas. Nggak boleh begini. Karena gravitasi. Ya, menghadap ke atas lihat. Kita ngambil seharusnya biasa 2 cm. 2 cc. Kita lihat situasi ya. Tekan bawah sini, kita di atas sini. Ya, tekan. Kalau lansia wajib pegang banget, tapi kalau ini nggak perlu. Ya, bisa 2 nih. Kalau nggak satu orang nggak apa-apa. Bisa 2, bisa ini, bisa ini. Ya, saya ambil yang ini yang besaran. Tusuk. Bismillah. Saya tusuk ya Mas Paki ya. Iya. Lihat sudah ada darah apa belum? Udah ya. Fiksasinya di sini nih ya, lihat tangan saya karena saya telanjur begini posisi harusnya fiksasi tangan kiri tergantung cuma harus fiksasi. Fiksasinya ada di sini. Selesai. Ambil dulu kapas alkohol, pencet, baru Lepas. ini tadi kan masih ada ininya ya, Tutupnya. tutupnya. Tadi saya lupa naruh tutupnya di mana. Oke, masih di sini. Gitu. Saya nggak pakai kacamata. Jangan jamben aja. Pokoknya one hand ya. Ini di sini. Ini anaknya di sini begini nih kita jadinya aman. Di dalam. Oh, nggak kelihatan pendek. Oke, selesai. Tekan. Kemudian plester. Kalau dia masih berdarah, ganti kapas alkohol. Selesai. Itu kalau tekniknya yang pakai speed. Masukkan di tengah-tengah. Karena dia vakum. Ya. Jadi kalau model tabung terserah disipnya speed atau tabung. Ya, kalau tabung dia begini. Bisa ya dia gerak sendiri ya, kalau dia vakum. Habiskan aja. Selesai, ya tadi sama one hand.